Oke, rekan-rekan JW masih tetap semangat ya siang kali ini. Semangat terus. Oke, nah selanjutnya kita akan ada sesi menarik nih. Tapi sebelum kita mulai sesi kayaknya enakan ice breaking ya Kak dan games gitu. Aku pengen nanya nih ke para audiens gitu. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan gak sih salah satu brand yang menang di Youth Choice Award tadi? Kita punya hadiah menarik yang bisa dijawab, menjawab pertanyaan aku akan berikan hadiah gitu. Ada yang bisa menjawab? Kakaknya boleh? Perkenalkan, nama aku Benedikta. Tadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, salah satu pemenangnya itu adalah mie sedap. Betul sekali ya, panitia mohon untuk hadiahnya diberikan kepada kakaknya. Oke, ada lagi yang bisa menjawab apa salah satu brand yang menang di Youth Choice Award tadi? Mungkin aku ke kakak yang di sebelah sini. Siapa kak namanya dan apa jawabannya kira-kira? Siapa yang menang, salah satu brand yang menang di Youth Choice Award 2024? Ya, namanya Sidki. Tadi ada klinik estetika. Thank you Kak Sidki, jawabannya benar sekali. Boleh panitia hadiahnya? Oke, thank you semua jawabannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang sangat menarik di mana kita akan membahas mengenai enabling sustainable lifestyle with green solution. Nah, pada sesi kali ini kita akan dipandu oleh rekan saya Raditya Yusril yang akan memoderatori sesi kali ini. Mungkin kepada Kak Radit saya persilakan. Oke, apa kabar Kota Kasablanka? Selamat siang semuanya. Selamat datang di Jakarta Marketing Week bersama saya Raditya Yusril dari Makplus. Ya. Pada sesi ini sangat menarik ya karena temanya ini relevan dengan tema besar Jakarta Marketing Week tahun ini, yaitu Human Cross Technology Equal to Impact gitu. Jadi kenapa sih kita sekarang harus mulai concern ya sama isu sustainability dan juga isu terkait impact dan bagaimana peran teknologi dalam mengakselerasi solusi untuk bisa mencapai sustainability yang memang udah ditetapkan tujuannya gitu, seperti itu. Nah, untuk sesi ini kita akan kedatangan pembicara yang menarik ya, dari praktisi langsung dan juga dari expert langsung yang berkaitan dan berkecimpung di dunia sustainability. Kebetulan kita akan membahas lebih lanjut ya, lebih dalam terkait bagaimana sih kita bisa enable sustainable lifestyle gitu kan dengan green solution. Karena permasalahan sekarang kita cukup tampak ya masalah yang timbul sekarang. Kita bisa lihat bahwa banjir, kemudian kekeringan, kemudian dari sisi agriculture, ada permasalahan juga masalah gagal panen dan sebagainya. Ternyata semua ini ada kaitannya sama krisis iklim gitu kan. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan langsung saja, saya akan panggil beberapa panelis dan pembicara yang akan hadir di sesi ini. Yang pertama ada Gregorius Gilang Nugroho dari Manager Sustainability and ESG Indonesia Global Compact Network. Silakan Mas Gilang untuk maju ke depan. Tepuk tangannya rekan-rekan buat Mas Gilang dari Indonesia Global Compact Network. Kemudian ada juga kita didampingi oleh ini dari industri energi ya, bagaimana mereka juga ikut berperan dalam memberikan green solution dari sisi bidang energi gitu. Di sini akan hadir Pak Kevin Lius Felix sebagai Senior Program Associate New Energy Nexus Indonesia. Silakan maju ke depan Pak. Dan yang
pembicara ketiga kita juga hadir Kevin Pangwijaya selaku co-founder Swap. Silakan Pak untuk maju ke depan. Baik, sebelum kita memulai diskusi dan pembahasan, jadi di depan ini memang sudah ada support dan dukungan ya dari Revo Design. Jadi ada 4 kursi dan satu meja dari Herman Miller ya, salah satu tokoh desain dari sisi furniture yang terkemuka. Terima kasih Revo Design atas dukungan dan partisipasinya dalam acara ini. Saya sambil tunggu ya. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Siang, baik. Mas Gilang ya, saya manggilnya Mas Gilang aja Gilang, ya. iya. Mas Gilang, ada Kevin, Mas Kevin Lius ya. Di sini dua-duanya Kevin soalnya. Iya, Ada Kevin kebetulan. Lius dan ada Kevin Pang. Saya manggilnya siapa nih? Ini Kevin Mungkin Kevin Pang saja ya. lebih Kevin Pang dan enaknya Kevin ini Lius. manggilnya Pak Kevin, saya Felix saja dipanggilnya. Siap. Pak Kevin dan Felix, siap. Iya. Oke. Jadi mungkin saya akan memberikan pengantar dulu ya buat teman-teman. Kenapa sih sustainability ini penting gitu. Dan kenapa krisis iklim atau permasalahan iklim ini menjadi relevan dibahas. Terutama di momentum ini, di tahun-tahun ini gitu. Jadi ada satu fakta menarik nih. Ketika kita berbicara masalah permasalahan iklim, kita berbicara pada bagaimana aktivitas manusia itu ternyata menimbulkan emisi karbon. Jadi mulai dari bagaimana kita berkendara, ya kan, ke kota Casablanca kita naik mobil yang mengeluarkan emisi karbon misal. Kemudian bagaimana kita makan, ya kan, ternyata bahan makanan daging kita itu industri peternakan juga ada memberikan dampak terhadap emisi karbon juga. Dan bagaimana energi kita yang kita rasakan sehari, yang kita bisa rasakan di kota Casablanca ini kita bisa mendapatkan dinginnya dari AC, dari lampu, itu ternyata juga menimbulkan emisi karbon juga karena kita masih mengandalkan sumber dari energi kotor gitu kan. Sedangkan target dari persetujuan dunia pada saat 2015, pada saat pemimpin dunia berkumpul untuk menyetujui Paris Agreement, menyetujui bahwa kita harus net zero tahun 2050. Padahal secara tahunan kita kurang lebih memproduksi 50 juta ton emisi karbon atau greenhouse gas emission ya, yang memang akhirnya terpapar ya di bumi dan terperangkap gitu kan, sehingga menimbulkan global warming atau dunia semakin panas. Dan target pada saat itu, persetujuan itu adalah tahun 2030 dunia harus bisa untuk menurunkan emisi karbonnya sebesar 45%. Karena kalau tidak bisa menurunkan sebesar 45%, suhu bumi itu akan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius dari pre-industrial level. Yang mana ketika suhu bumi ini naik dari 1,5 derajat Celcius, timbullah masalah, timbullah bencana gitu kan. Banjir di mana-mana, kemudian kekeringan di mana-mana, bumi menjadi semakin hancur gitu kan. Jadi kita waktunya semakin mendesak. Dan ini semakin menuntut kita untuk segera memberikan solusi untuk mengurangi emisi karbon. Tapi faktanya, ini mungkin supaya ada interaksi dulu ya dengan peserta ya. Saat ini, berapa persen sih kalau targetnya 2030 adalah pengurangan emisi karbon 45%. Sekarang sudah berapa persen nih yang sudah dikurangi? Ada yang mau nebak angka, berapa persen emisi karbon yang sudah dikurangi dari tahun 2010, dari base level 2010. Ada yang mau nebak berapa persen? Targetnya 45% supaya aman, bumi ini aman. Ada yang mau nebak berapa persen? Berapa? Tebak aja, guess the number. 0%. Salah. 12% pengurangan. Ya, salah.
Jadi yang benar adalah kita nggak mengurangi, kita menambah 9%. Jadi instead of kita harusnya mengurangi karena deadline-nya 2030 mengurangi 45%, kita malah nambah nih. Emisi karbon yang kita produksi tahunannya dan nambah 9%. Jadi ini menjadi mengkhawatirkan ya, dan ini yang akan menjadi kita diskusikan ya, bagaimana sebenarnya solusi dari pakar-pakar dan juga praktisi di dunia yang berkaitan sama energi terbarukan. Mungkin untuk yang pertama, saya akan masuk ke Mas Gilang dulu ya, sebagai dari Indonesia Global Compact Network. Jadi MAKPES ini memang sudah menjadi member Indonesia Global Compact Network sejak lama, dan kita juga ikut partisipasi dan kontribut ya untuk bisa mempromosikan dan mengkampen sustainability ini ke kalangan luas ya, bukan hanya ke corporate tapi juga ke masyarakat gitu. Mas Gilang, ya, jadi ini nanti akan ada pembahasan ya, materi dari slide. Jadi mungkin langsung saja Mas Gilang, saya kasih waktu dan tempat Mas. Silakan, mungkin bisa dibantu slide-nya ditampilkan. Ya, silakan Mas Gilang untuk. Okay. Thank you, Mas Radit ya tadi. Oh, ya, thank you so much. Ini aku duduk atau berdiri enaknya? Ya, boleh duduk, boleh berdiri, Mas. Boleh, silakan. Thank you Mas Radi, thank you tim teman-teman Mark Plus semuanya. Sedikit perkenalan dulu, jadi aku Gilang dari Indonesia Global Compact Network. Apa itu Indonesia Global Compact Network? Jadi kita itu adalah local chapter dari UN Global Compact. UN Global Compact itu adalah badan UN yang membershipnya itu private sector atau bisnis ya. Karena biasanya badan-badan UN yang lain yang sudah familiar seperti UNESCO, apalagi FAO dan kawan-kawannya itu membershipnya based on countries. Jadi kalau UN Global Compact itu salah satu-satunya badan UN yang membership base-nya itu private sector. Peserta Oke, good. Nah, sedikit sejarah ya. Jadi UN Global Compact itu dibentuknya tahun 1999 oleh Kofi Annan. Jadi Kofi Annan ini dulu Sekjen PBB atau UN di tahun 1999 dengan mission itu untuk putting a human face to the global market. Oleh sebab itu membership kami itu bisnis, karena bisnis itu yang berinteraksi langsung dengan market. Nah, apa yang dimaksudkan dengan putting a human face to the global market itu nanti dibahas lebih lanjut kenapa sustainability itu menjadi penting ya. Koneksi aja. Mana sih? Nah, next yang mana sih? Sorry, yang ini ya. Oke, maaf agak gaptek ya. Sedikit overview, jadi UN Global Compact itu sudah ada membernya sebanyak Oke, 20.000 plus companies. Currently ini the whole world ya, global. Kita juga ada 3.800 non-business participant, itu organisasi-organisasi non-profit seperti kami juga. Lalu kita ada di 160 plus countries, termasuk di Indonesia juga. 10 local networks itu local chapter seperti Indonesia Global Compact itu ada di 70 plus negara, jadi masih ada negara-negara yang belum memiliki local chapter. Biasanya mereka itu akan menggabungkan dengan negara terdekat gitu. Lalu lebih dari 147 miliar employees ya dari membership base kami. Ini untuk di Indonesia sendiri, kami as of April 2024 itu udah ada 153 member, termasuk Mark Plus juga di dalamnya. Non-bisnisnya 33 dan 120, dari 153 itu 120 itu yang bisnis ya, 33 non-bisnis. Dengan employee 521. Oke. Nah, tadi kan aku sempat nyebutin human face to the global market. Nah, yang dimaksud human face itu kita bisa breakdown systematically menjadi 4 area fokus kami yang align dengan UN SDGs. Nah, UN SDGs ini mungkin yang udah cukup familiar ke teman-teman semua ya. Jadi
how we define sustainability itu kalau mau ngomongin secara sistematik itu bisa di breakdown ke 17 goals ini. Jadi a sustainable world itu akan direalisasikan kalau 17 goals ini itu tercapai. Itu yang didevelop oleh UN. Nah, UN Global Compact lalu mensimplifikasi ya 17 goals ini menjadi 4 tematik area fokus kami untuk kami berikan support ke member-member bisnis kami di area human rights, labor, environment, dan anti-corruption. Nah, kenapa sih bisnis itu harus sustainable? Nah, ini beberapa benefits-nya. Yang pertama itu ada improve customer loyalty dan lain-lainnya. Juga lower cost of capital dan juga delivers yang jelas pasti long term value yang penting. Mungkin nanti rekan-rekan dari Energy Nexus ya mungkin lebih akan merasakan secara langsung ya benefits dari sustainable business. Ini sedikit trend watch ya karena kemarin dari Global Compact itu barusan ada sesi webinar mengenai sustainability trend watch. AI karena tema kita kan human and technology ya, menghasilkan impact. Nah, AI ini lagi ngetrend banget ya, nggak hanya di kalangan anak-anak sekolah yang familiar dengan ChatGPT, itu bisnis-bisnis juga nggak kalah, ini nggak mau kalah juga menggunakan AI dan salah satu area yang mereka fokusin aplikasi AI itu ada di sustainability. Jadi ada contoh-contohnya di sini, tadi udah dibahas sedikit mengenai emission, atau emisi karbon ya, bisnis itu menggunakan AI untuk mengurangi skop 3. Skop 3 itu emisi di luar operasional bisnis mereka. Selain itu juga ada beberapa aplikasi lain untuk salah satu contohnya ini ada namanya Science Based Target. Ini tadi sudah sempat dibahas mengenai Paris Agreement, target pengurangan emisi karbon sekian persen. Nah, sekian persennya itu perlu divalidasi apakah sekian persen tersebut science based atau tidak, itu bisa dibantu oleh AI dengan integrate big data gitu ya. Nah, dengan perkembangan AI juga tapi comes with a risk ya. Simply ini aku ambil satu contoh aja, energy usage. Ini banyak banget dibahas karena kita semua hidup kita itu sangat-sangat bergantung dengan teknologi. Nah, teknologi itu comes with a cost, yaitu data center. Data center itu sangat-sangat banyak menggunakan energi dan juga air. Nah, itu yang sering dilupakan. Bahkan as simple as setiap text message atau email atau mungkin chat yang kita kirim melalui sosial media itu pasti ada emisi karbonnya melalui data-data center berikut gitu. Terutama AI ya, AI itu sangat heavy, jadi mereka butuh data center yang cukup besar. Nah, itu sih sedikit dari aku mewakili Global Compact. Untuk bagi teman-teman yang punya bisnis atau teman-teman yang kerja di sustainability area di bisnisnya masing-masing bisa mengontak kami untuk bila tertarik untuk join karena kami provide macam-macam training dan tools untuk membantu bisnis menjadi lebih sustainable. Thank you so much. Thank you, Mas Gilang. Ya, jadi cukup sangat menarik nih insight yang disampaikan nih bahwa memang ternyata teknologi atau tadi kita udah disampaikan kreatif AI yang lagi sedang ngetrend ini tuh ternyata menimbulkan emisi juga gitu kan. Ternyata memang teknologi itu juga memang harus dari sisi impact-nya terhadap lingkungan maupun dari sisi ethical usage-nya itu memang juga harus menjadi hal yang memang dikontrol ya atau ya hal yang memang dimonitor ya. Yang ini menjadi point of discussion ya dari biasanya pembahasan-pembahasan terkait pengembangan AI. Ya, jadi cukup menarik nih. Ternyata dari kita menggunakan ChatGPT atau kita menggunakan teks juga itu juga ternyata menimbulkan emisi karbon. Sedangkan kita memang dituntut untuk mengurangi emisi karbon untuk kita bisa selamat nih, bumi kita selamat, bumi kita nggak kiamat lah. Jadi kita coba masuk ke pembicara berikutnya. Nah, kalau pembicara berikutnya ini akan lebih dalam ya, membahas dari sisi ekosistem startup yang memang mendorong untuk bagaimana memberikan atau memprovide energy solution yang lebih bersih gitu ya. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk
Mas Felix ya, untuk bisa menyampaikan materinya. Ada slide yang dipersiapkan ya? Iya. Boleh. Oke, thank you untuk kesempatannya. Mungkin bisa di-share untuk presentasinya. Thank you, mungkin saya sekalian berdiri mungkin ya. Silakan Iya, Mas. jadi sebenarnya dari saya perwakilan dari New Energy Nexus, mungkin dari Bapak-Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian mungkin belum tahu untuk New Energy Nexus seperti apa. Padahal sebenarnya kantor saya juga di Mega Kuningan, jadi nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi untuk penjelasannya, mungkin saya di sini diminta oleh dari teman-teman Mark Plus untuk bisa menyampaikan konteks dan support apa yang mungkin New Energy Nexus bisa berikan, mungkin sebagai ekosistem builder untuk startup-startup dalam mendukung praktik untuk sustainability lifestyle seperti apa. Tapi kira-kira mungkin akan beberapa part yang mungkin saya sampaikan dan saya janji mungkin gak bakal lama kok untuk menyampaikan ini. Ya, mungkin ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, jadi sebenarnya dari kami di New Energy Nexus Indonesia kita punya visi bahwa kita bisa menciptakan 100% clean energy untuk 100% masyarakat. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang coba kita implement. Salah satunya adalah dengan kita menciptakan ekosistem pendanaan juga dan juga ekosistem yang masif untuk startup-startup ataupun juga entrepreneurs yang memang punya fokus terhadap penanganan solusi iklim. Jadi seperti itu dan memang di Indonesia kita tidak hanya berbicara tentang entrepreneur saja, tidak berbicara tentang penyediaan ekosistem pendanaan yang masif untuk startup, tapi kita juga berbicara untuk ekosistem secara keseluruhan. Karena memang berbicara tentang startup ataupun entrepreneurs pasti juga butuh dukungan dari regulasi pemerintah, butuh dukungan dari mungkin juga ekosistem dari masyarakat yang bisa menerima energi bersih itu seperti apa. Jadi sebenarnya kita mencoba mendukung dari perkembangan ekosistem energi bersih secara menyeluruh di Indonesia. Ya, jadi memang berbicara tentang dampak apa saja yang sudah kita berikan sejak 2019 di Indonesia. Jadi memang mungkin sebagai konteks kita juga ada beberapa chapter di luar Indonesia, ada di Southeast Asia, kita ada di Thailand, ada di Philippines dan juga di Vietnam. Dan memang kita asalnya dari California sejak 2004 dan memang kita sudah spesifik di Indonesia kita sudah memberikan dampak untuk mensupport sekitar 85 startups yang memang punya fokus untuk angka atau juga fokus solusinya untuk di penerapan energi bersih di Indonesia ataupun solusi iklim. Dan memang kita selain mungkin sudah disebutkan juga, kita juga membangun juga capacity building dan juga awareness untuk masyarakat juga karena memang kita berbicara energi bersih, masyarakat itu perlu juga untuk bisa dibangun kesadarannya juga. Dan ini nggak terbatas hanya di daerah Jawa tapi di seluruh Indonesia. Selain itu kita menyediakan ekosistem pendanaan, investasi dan juga mungkin membangun juga pendekatan secara regulasi juga ke pemerintah. Jadi kita hanya nggak terbatas mengenai pendanaan dan juga support entrepreneurs, tapi juga kita punya pendekatan secara lebih juga untuk pendekatan regulasi dan sebagainya. Ya, mungkin berbicara tentang apa sih, maksudnya urgensinya kenapa kita perlu juga melihat tentang dari energi bersih ini perlu. Memang tadi sempat disampaikan juga bagaimana mungkin dari mas moderatornya, bagaimana urgensinya dari climate change itu seperti apa, bagaimana mungkin teman-teman sudah merasakan juga, bagaimana mungkin belakangan ini sejak mungkin sudah beberapa bulan ini kita kayak semacam menghadapi kayak heat wave dan sebagainya, itu mungkin salah satu dampak yang mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah dampak dan juga rasakan secara langsung. Tapi memang berbicara tentang impact-nya ataupun dampak dari climate change itu jauh lebih besar karena memang itu bisa berdampak pada rantai pasok dari makanan juga, bagaimana kita berpengaruh juga terhadap banyak spesies dari binatang dan sebagainya, itu sangat-sangat berpengaruh. Yang mungkin dari teman-teman sudah merasakan dan sudah tahu juga hal itu. Tapi berbicara di Indonesia kita sudah jauh dampaknya itu jauh-jauh terasa. Apalagi mungkin kalau misalnya berbicara di Jakarta itu adalah di daerah-daerah pesisir di mana daerah-daerah yang mungkin mengalami deforestasi ataupun juga mengalami penurunan muka tanah yang sangat mungkin sangat drastis gitu ya. Apalagi mungkin dengan daya reklamasi dan sebagainya, apalagi dengan penaikan suhu permukaan air dan juga maksudnya tinggi permukaan air, itu juga sangat berdampak pastinya di Indonesia. Dan itu berbicara kita melihat banyak problem itu, kita melihat bahwa salah satu caranya adalah dengan kita menciptakan
peluang bisnis, tapi sembari juga kita menciptakan solusi untuk yang menangani masalah-masalah iklim tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita mengutip bahwa salah satu statement bahwa kita bisa menciptakan inovasi untuk para entrepreneurs, tapi juga kita bisa mendorong juga entrepreneurs untuk menciptakan solusi-solusi yang bisa mendorong solusi iklim atau memitigasi dampak iklim. Jadi kita bisa melihat bahwa climate crisis ini adalah salah satu dampak atau greatest challenge yang mungkin yang kita rasakan sekarang, tapi menjadi salah satu peluang dari inovasi yang mungkin kita bisa ambil gitu. Jadi ada semacam kayak blessing by disguise gitu lah. Next, jadi sebenarnya kita berbicara climate target atau opportunity itu adalah salah satu ide yang sebenarnya kita bisa explore lebih jauh sebenarnya sebagai perspektif, sebagai entrepreneurs ataupun startups gitu ya. Jadi kita berbicara tentang target bauran energi bersih 23%, walaupun mungkin realitanya mungkin direvisi atau sekitar 19% sekarang itu untuk di tahun 2025 nantinya. Nah itu kan berbicara bauran energi ini kan perlu banyak mungkin aksi ataupun juga punya banyak aktor, perlu banyak entrepreneurs clean energy yang mungkin kita nggak bisa rely sama pemerintah aja. Jadi kita perlu actions juga di mana kita bisa mendukung angka 23% ini tercapai sampai 2025. Seperti dan sebagainya. Mungkin banyak hal yang mungkin saya dijelaskan tapi mungkin secara singkatnya kira-kira seperti itu. Nah, berbicara juga untuk mungkin konsep dari climate enterprise ataupun juga mungkin wirausahaan berbasis iklim seperti apa, mungkin ini agak sedikit asing karena memang intinya adalah memang ini adalah entrepreneurs yang mungkin motivasinya kita tetap mencari profit atau mencari keuntungan, tapi di sisi lain kita mencari profit atau keuntungan ini dengan menerapkan inovasi yang berbasis iklim. Jadi memang kita menciptakan inovasi-inovasi yang sisi lainnya juga memberikan dampak positif untuk iklim di bumi secara keseluruhan. Intinya sih memberikan dampak secara sustainable atau berkepanjangan juga untuk bumi juga. Dan ini berbicara tentang inovasi apa aja yang mungkin dari teman-teman bisa lihat inovasi tentang sustainability ataupun clean energy itu bisa di banyak aspek. Jadi sebenarnya tentang clean energy ini sangat luas untuk potensi pengembangan pasarnya, potensi untuk pengembangan bisnisnya dan sebagainya. Jadi ini gak terbatas saja mungkin di satu dua sektor industri, tapi juga berbicara tentang di sektor connectivity atau smart city, berbicara tentang di energi low carbon, berbicara manufacturer itu bisa ada banyak energi efisiensi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita sebagai mungkin masyarakat tuh bisa kita explore lagi sebagai entrepreneurs di bidang climate entrepreneurs itu seperti apa. Nah ini berbicara juga tentang total dari currently untuk clean tech entrepreneurs itu kita di Indonesia udah sekitar 300 sejak mungkin masifnya itu mulai sejak 2015-an setelah itu sampai sekarang. Dan kita dari New Energy Nexus setelah mensupport sekitar 85 startups. Dan memang ini trennya linear juga dengan apa yang dilakukan seperti di US, di mana memang tren dari untuk climate startups atau clean energy startups ini punya dukungan atau juga memberikan kontribusi terhadap mungkin perkembangan penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Dan itu memang trennya lagi naik juga karena fokusnya ada yang di e-mobility, mungkin seperti ada Pak Kevin nanti yang akan menyampaikan juga dari Swap, dan juga ada clean energy dan sebagainya. Itu banyak untuk di saat ini trendsnya juga sedang naik. Dan berbicara tentang peluang pendanaannya seperti apa, dan saat ini juga banyak dari venture capital atau juga firma pendanaan itu mereka menunjukkan ketertarikan untuk bisa memberikan pendanaan dalam tanda kutip untuk para climate entrepreneurs. Jadi sebenarnya jika mungkin teman-teman sekalian di sini berbicara, saya punya bisnis tapi saya punya bisnis untuk bisa mengembangkan climate startups, tapi mungkin saya nggak tahu bisnisnya seperti ini akan berkembang dan saya nggak tahu juga apakah prospek bisnisnya ini akan punya prospek yang bagus kalau misalnya berbicara dari segi investasi. Dan ini kebetulan paper yang kebetulan saya juga sebagai penulisnya juga di sini itu punya result yang lumayan baik di mana memang para venture capital ini punya interest juga untuk bisa memberikan pendanaan untuk setiap impact investment atau juga startup yang punya kontribusi dalam climate tech. Nah ini untuk tentang berbicara sustainable lifestyle-nya dari perspektif sebagai climate entrepreneurs itu seperti apa? Di mana kita sebagai wirausahawan iklim ini bisa mendorong terciptanya dari sustainability lifestyle. Memang kalau misalnya berbicara sustainability lifestyle di mana
para entrepreneurs ini atau climate entrepreneurs mungkin seperti Pak Kevin ini bisa menciptakan suatu inovasi yang berbasis sustainable, tapi dengan cara yang lebih gampang digapai, dengan cara yang mungkin lebih mudah digunakan juga, tapi dengan cara yang lebih efektif dan atraktif juga. Nah mungkin ini salah satu produknya Pak Kevin yang bakal dijelasin juga nanti. Jadi sebenarnya ini salah satu, ini fotonya saya izin ambil Pak. Jadi sebenarnya waktu itu di Rispak sempat ikut, jadi saya ambil juga waktu itu. Ya, jadi sebenarnya intinya dari peran dari climate entrepreneurs adalah menciptakan inovasi-inovasi yang bisa diterapkan oleh masyarakat dengan cara yang inovatif, atraktif, dan juga mungkin mudah juga diimplementasikan. Gitu. Dengan caranya seperti apa ya? Pastinya dengan menciptakan produk yang nyaman digunakan oleh masyarakat, dengan memberikan wawasan juga untuk masyarakat, karena kita nggak menafikan bahwa di Indonesia ini perlu adanya juga untuk memberikan knowledge juga, masyarakat juga perlu dibangun juga kesadarannya seperti apa, dan juga kita perlu memberikan pergerakan juga untuk masyarakat bahwa kita ini aware nih terhadap sustainability movement itu seperti apa. Dan ini poin terakhir saya di mana memang ini mungkin heavy-nya akan lebih banyak di Mas Gilang ya tentang SDG seperti apa, tapi intinya adalah kita bisa mulai dari starting points kita adalah kita dengan menerapkan apa itu sustainable lifestyle adalah dengan menerapkan gaya hidup yang mungkin dalam keseharian itu bisa meminimalisir terjadinya perubahan iklim atau dampak iklim. Seperti mungkin dengan teman-teman ke sini naik transportasi umum, kan kalau misalnya kita berbicara transportasi umum adalah dampak emisi yang dikeluarkan adalah lebih sedikit daripada dengan berbicara dengan naik transportasi pribadi dan sebagainya. Mungkin juga dengan teman-teman bisa juga mengurangi penggunaan energi di rumah, atau juga bisa mensupport untuk setiap startups atau entrepreneurs yang memang punya concern terhadap sustainability. Mungkin seperti Mark Plus tadi sempat mention tentang bagaimana teman-teman dari Mark Plus ini juga punya effort untuk membangun sebuah sustainability effort. Juga mungkin dari Pak Kevin juga dari Swap juga mungkin punya suatu solusi yang bisa membangun salah satu solusi yang mungkin teman-teman juga bisa gampang untuk digapai, tapi di sisi lain teman-teman telah memberikan sumbangsih juga untuk bisa memberikan dampak iklim yang lebih sedikit. Gitu. Itu aja dari saya kira-kira, dan terima kasih untuk setiap waktu teman-teman untuk bisa mendengarkan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Silakan tepuk tangan yang meriah buat Pak Felix. Oke, kita masuk ke pembicara selanjutnya ya. Ini nyambung sama pembicara sebelum dari Nexus Energy. Jadi pembicara selanjutnya adalah Pak Kevin dari Swap. Silakan Pak untuk bisa menyampaikan materinya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya diundang juga saya dari Nexus dan Mark Plus juga untuk membagikan sharing apa sih motor listrik yang kita kerjakan ya. Jadi saya salah satu graduate dari New Energy Nexus. Jadi kita mengerjakan apa sih? Jadi kita mengerjakan motor listrik yang menggunakan swap baterai. Nah pertanyaan yang pertama adalah kenapa kita harus pakai motor listrik? Jadi kita tahu juga tadi sudah bicara bahwa Paris Agreement yang kita mau zero net emissions. Tapi balik lagi ke negara kita sendiri, sebenarnya apa sih? Kenapa sih kita mau pindah ke motor listrik? Kenapa pemerintah pengen semua memakai kendaraan listrik, tidak hanya motor listrik tapi mobil listrik. Kenapa? Salah satunya adalah kita negara penghasil nikel terbesar dunia. Jadi 30% dari nikel dunia itu adalah dari Indonesia. Makanya pemerintah ingin punya pabrik sel, battery cell di Indonesia. Jadi kita bisa menjadi salah satu produsen baterai sel di dunia. Itu satu. Yang kedua yang kita tahu juga adalah bensin kita sekarang ini masih subsidi. Jadi gimana pemerintah untuk menggalang caranya memindahkan bensin ini, subsidi bensin ini ke tempat yang lain gitu. Dan yang terakhir adalah masalah emisi. Yang kita tahu Jakarta juga sudah tinggi sekarang, Jakarta sendiri di kota-kota besar. Nah gimana caranya kita tidak boleh memperlambat transportasi orang move dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, harus ada alternatifnya nih. Nah, alternatifnya itu makanya kita sekarang adalah mau pakai motor listrik. Tapi pertanyaannya kenapa harus pakai motor listrik?
kan motor bensin udah enak. Ya kan? Oh motor, makanya dari kita gimana caranya bikin motor listrik ini tertarik. Orang-orang mau pakai gitu loh. Jadi harus lebih smart. Jadi harus lebih cepat, lebih murah, lebih hemat. Nah, gimana caranya lebih hemat, lebih murah dan segala macamnya? Yang kita pasti tahu adalah motor listrik kalau kita cas listrik itu pasti lebih murah. Nah, cuman gimana caranya? Nah, dan sekarang ini kita juga semua mobil listrik sama motor listrik itu semua berteknologi. Jadi kita taruh teknologi di dalam kendaraan listrik ini. Jadi kalau yang baru-baru sekarang sudah bisa lihat motornya seperti apa, konsumsi bensinnya seperti apa, kilometernya seperti apa, motornya ada di mana, bisa dimatiin dari jauh, semuanya ada di kendaraan listrik. Kalau di mobil listrik udah sampai dia punya bisa Google Maps, bisa automation semuanya. Nah itu yang bisa menjadi kelebihan dari kendaraan listrik daripada motor atau mobil bensin. Nah makanya kita harus tahu juga sebenarnya Indonesia itu ada 130 juta motor. Jadi kita banyak banget motornya. Kayak di jalanan aja kita tahu, wah macet banget nih. Kita itu market nomor 2 di dunia, motor terbanyak. Nomor 1 India. Indonesia nomor 2. Makanya kenapa kita mulai dari motor. Karena motor emang penggunanya banyak. Siapa sih yang di sini nggak naik motor lah. Parkiran motor aja penuh gitu loh. Dan behaviornya kita biasanya dari rumah yang pengguna motor mungkin tinggalnya kebanyakan di luar Jakarta, yang datang ke Jakarta dan bolak-balik. Jadi travelingnya itu sekitar per hari untuk customer itu 40 km plus minus, 40 sampai 50 km, jadi sekali pergi 20, balik 20. Tapi untuk abang driver, ojol, itu satu hari bisa 120 sampai 150. Jadi lebih banyak lagi gitu loh. Nah makanya itu kita mau cari solusi untuk user juga dan abang ojol juga untuk bisa ikut dalam sustainability, ikut mengurangi emisi bukan nambah emisi, cuman dia kan nggak bisa, nggak ada jalan lain gitu loh. Nah kita bisa lihat dulu ya, sebenarnya kalau satu motor itu 10.000 dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan apa ya? Bisa menghasilkan apa adalah ini, menghasilkan CO2 800 kilo. Memang kelihatannya kecil ya, 800 kilo doang kok, cuma satu tahun 800 kilo. Tapi kita bisa selamatin 38 pohon. Tapi kalau ada 120 juta, berarti berapa banyak tuh? Kan enggak, semua orang ini 10.000 yang average, rata-rata ya. Abang ojol itu 10.000 paling cuma 3 bulan. 3 bulan udah jadi 10.000. Abang ojol tuh sekitar 1 tahun tuh sekitar 40.000, I think 40.000. User biasa 10.000 1 bulan. Jadi gimana caranya kita mau ngurangin, mungkin kita belum sampai, natural resource-nya kita harus kurangin dan segala macam. Kita fokus pada usernya dulu nih. Paling ujungnya yang pengguna paling banyak ya. Dari kita semua pasti pakai motor. Mungkin kita nggak pakai motor, pakai mobil, tapi kita naik ojol. Kalau lagi macet enakan pakai ojol kan, paling cepet gitu, paling gesit ya. Gitu. Jadi makanya kita harus mulai dari yang kecil dulu, adalah motornya dulu nih, transportasi kita yang seperti buat the main reason semua orang berjalan. Nah, jadi dari kita sebenarnya untuk di motor listrik itu punya problem, sebenarnya punya problem. Kenapa motor listrik tuh baru sekarang ini baru ada ya. Jadi zaman-zaman dulu tuh 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu motor listrik itu susah. Karena pertama waktu dulu adalah pakai baterai aki. Nah baterai aki itu kurang bisa, mungkin dalam 3 bulan 6 bulan baterainya sudah soak. Dia harus ganti lagi yang baru, ribet. Terus habis itu kita sekarang move ke baterai lithium. Nah baterai lithium, tapi ada problem juga. Motor itu kan compact ya, kecil segala macamnya. Nah itu kalau taruh baterai itu nggak bisa gede-gede. Jadi harus baterainya kecil. Nah baterainya kecil itu jarak tempuhnya satu baterai paling cuma 50 kilo per satu baterai. Average ya 50 kilo. Cuman ada, ya udah saya taruh aja 2 baterai, saya taruh aja 3 baterai gitu. Cuman balik lagi, market Indonesia harga sensitif banget nih. Jadi kalau ditaruh 1 baterai mungkin harganya di angka plus minus 18-20 jutaan ya.
Tapi kalau taruh 2 baterai ntar harganya udah sampai 30 juta nih. 30 juta sampai 40 juta ke atas dengan high performance. Nah, makanya kita lihat, wah market ini pengen pakai motor listrik tapi nggak bisa harganya mahal-mahal. Dan punya the problems dari motor listrik itu adalah range anxiety. Jadi di mana dia udah sampai sana, udah sampai kantor terus pulang nggak bisa gitu. Terus mau ngecas bingung. Udah mau ngecas bingung, habis itu ngecasnya lama banget nih. Sekali ngecas yang biasa mungkin 4 jam, 5 jam. Siapa yang mau tungguin 4 jam, 5 jam. Anggaplah kita pakai fast charging deh. Fast charging tetap juga 1 jam. Fast charging 1 jam, nggak ada yang sekali colok mengalahkan isi bensin. Yang cuma 15 menit deh, 20 menit deh sambil ngantri ya. Sambil ngantri 15-20 menit gitu. Nah gimana caranya kita ngatasin solusi harus lebih cepat daripada isi bensin. Harus lebih murah dari motor bensin. Dan harus lebih murah daripada motor bensin. Nah makanya kita ciptakan namanya swap. Jadi kenapa swap? Ya baterainya di swap. Jadi lebih cepat. Jadi kalau swap itu hanya a few seconds. Jadi cuma berapa detik aja sudah bisa jalan lagi. Dapat energi full lagi. Mungkin gak energi full, mungkin 80%, 90% is okay. Tapi dia bisa ngelanjutin perjalanannya. Itu yang paling penting gitu. Makanya kita di sini akan buat infrastructure satu Indonesia. Sekarang kita udah punya 1.400 swapping stations di Indonesia. Jakarta ada 800. Jadi kalau bisa download swap applications di Google Play Store atau Apple Store, itu semua udah ada. Bisa lihat lokasinya di mana aja. Jadi deket gak sih sama tempat-tempat tinggalnya gitu. Jadi bisa tahu di sana langsung bisa swap, langsung bisa jalan lagi gitu. Nah dari sana kita lihat juga market Indonesia itu suka lebih jauh lagi. Kita lagi develop the new batteries. Makanya kenapa kita mau recycle. Sebenarnya baterainya kalau semua orang punya baterai, nanti ribet manage-nya sebenarnya. Gimana caranya manage-nya? Oh setiap orang punya baterai di rumah segede bom, anggapannya sebesar satu tangki 3 kilo sebesar itu, terus nanti dibuang di jalanan, bahaya kan. Makanya kita sebagai as a company, kita yang punya the batteries, jadi kita yang kolekin semua baterai-baterai yang rusak dan kita bisa recycle lagi ulang untuk keperluan yang lain. Dan juga nggak ada ditaruh di jalan-jalan kan, bahaya juga bisa meledak gitu. Sementara kalau itu terakhir dari presentasi saya, nah sekarang bisa mulai dari siapa dulu nih? Dari kita-kita semua untuk pakai kendaraan listrik. Nggak hanya, mungkin kita nggak bisa beli mobil listrik atau kita nggak bisa beli motor listrik, mungkin naik ojol listrik dulu deh. Naik ojol listrik dulu, mulai dari pertama, kok bisa tahu naik ojol listrik itu seperti apa sih? Kita sekarang lagi punya campaign adalah silent rider. Silent rider. Jadi semua rider kita tuh silent, nggak ada yang bunyinya tuh DB-nya sampai 100 yang biasa kita lihat di jalanan gitu loh. Ya, jadi minta tolong semua untuk nggak hanya brand saya, naik motor listrik brand saya, tapi bisa brand-brand lain. Yang penting kita semua mau akselerasi kendaraan listrik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Kevin dari Swap Energy. Ya, oke. Jadi rekan-rekan kita udah mendengarkan ya pemaparan dan diskusi menarik nih terkait solusi-solusi apa sih yang bisa kita lakukan dan terapkan ya untuk kita bisa enable sustainable lifestyle. Tapi yang menarik adalah ketika berbicara masalah lifestyle sendiri ini biasanya Pak nih ya, kalau kita kan di Makpes ini kan konsultan marketing ya, kita memang banyak menangani kasus-kasus atau permasalahan marketing ya. Ini nih biasanya permasalahan untuk kita mengenable sustainable lifestyle di market itu kayak ayam dan telur duluan mana gitu kan. Jadi dari sisi perusahaan mereka ngelihat nih tren lifestyle masyarakat sudah ke arah sustainable apa belum. Kemudian dari sisi masyarakat mereka ngelihat apakah produk-produk yang available itu sudah mengarah ke sustainable atau belum. Jadi ini ada dilema ya sebenarnya, ada paradoks. Sehingga kadang ini yang menjadi concern ya bagi mungkin perusahaan-perusahaan konvensional yang memang ingin men-enable lifestyle produk untuk
supaya membangun sustainable lifestyle gitu kan. Cuman mungkin saya ingin tanya satu-satu nih tanggapan ya. Kalau dari Mas Gilang nih selaku IGCN ya dari Indonesia Global Compact Network kan memang dia menghimpun ya perusahaan untuk mereka bisa mengakselerate menuju sustainability dan mencapai SDGs ya. Kira-kira tantangannya nih untuk bisa dari perusahaan itu bisa mau mengakselerasi sustainability performance-nya mereka gitu kan. Mungkin boleh diceritakan Mas, tantangan dan ya kira-kira inisiasi apa yang sudah dilakukan gitu. Oke, thank you Mas Radit. Iya, mewakili Global Compact as a business association ya. Jadi kita speaking as private sector in general, not specific industry atau spesifik apa. Mungkin aku bisa giving perspektif dari Indonesia sendiri karena kita kan ada network di negara-negara lain. Itu simply lihat dari numbers aja, membership kita di Indonesia itu masih di 153, sedangkan di US, let's say US itu mereka udah di angka 2000-an lebih. Jadi jelas antusiasme bisnis di Indonesia versus di US itu jauh beda. Lalu kita ambil contoh negara yang ini kali ya, sama-sama developing country, contohnya Brazil gitu. Di sana itu membershipnya 17.000. Nah, bedanya kita sama-sama developing, tapi Brazil 17.000, Indonesia 153. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa sebenarnya economic growth itu bukan menjadi suatu determining factor ya. Lalu di mana gitu barriers-nya ya untuk berbicara dari pengalaman sendiri di Indonesia itu masih awareness dari perusahaan-perusahaan renowned perusahaan itu masih kecil. Then again government kita juga support yang diberikan juga apa sih istilahnya tadi disebutkan enabling environment-nya juga masih kecil, sudah mulai, tapi juga masih belum apa ya semasif yang diberikan di Brazil. Kemarin kalau mengikuti isunya di Brazil kan habis dipilih satu presiden yang dia sangat pro Amazon yaitu Lula. Itu salah satu massive movement juga yang forcing private sector di sana untuk move to be more sustainable. Di Indonesia awareness-nya masih kurang, terus then again government support-nya juga masih kurang. Selain itu private sector itu masih banyak memikirkan short term value sih daripada long term value. Jadi ya kita support berangkat dari awareness, itu mereka aware bahwa being sustainable means tadi banyak banget benefits-nya selain deliver long term values juga sebenarnya being sustainable itu cost reduction juga gitu. Most business tuh kalau sudah ngomongin cost itu mereka bakal lebih apa ya bisa buy in sih istilahnya gitu kalau berangkat dari situ. Nah itu sih banyak program kami yang masih focusing on awareness raising, kenapa ini penting, kenapa itu penting. As simple as gender equality in management level itu juga sangat-sangat berpengaruh karena data dari kami juga, survei dari kami bahwa more women in management level itu ternyata policy-policy di company mereka itu lebih environmental centric. Jadi somehow dengan adanya more women in the management position itu bisa membuat company lebih sustainable in terms of environment. Okay. Dan itu trickling down juga ke bawah dengan adanya women in management, woman-woman di bawahnya juga naik gitu. Yeah. Itu sih paling sedikit. Terima kasih Mas Gilang. Jadi ini ada insight menarik ya bahwa mungkin permasalahan iklim atau permasalahan lingkungan ini bukan permasalahan satu bidang saja yaitu energi atau emisi karbon lah. Tapi ini masalah sistemik ya. Perlu ada pendekatan holistik ya. Tadi ada ternyata gender equality itu juga mengaruh nih terkait bagaimana perusahaan itu juga melakukan inisiasi ke pengurangan emisi karbon gitu kan. Dan tadi yang menarik tuh ada poin ekosistem di Indonesia yang masih belum antusiasmenya belum tinggi gitu kan. Nah ini mungkin bisa langsung masuk aja ke Mas Felix ya sebagai dari New Energy Nexus ini bagaimana perannya dalam mengembangkan ekosistem
untuk membangun atau mengenable sustainable lifestyle ini ya? Ya, thank you Mas. Jadi sebenarnya kalau di New Energy Nexus Indonesia, kita menyebut diri kita sebagai ecosystem builder, di mana memang ekosistem clean energy itu terdiri dari apa aja. Memang itu kita berbicara tentang, pasti yang utamanya adalah entrepreneurs, kedua adalah regulasi dari pemerintah, ketiga dari masyarakatnya sendiri untuk menerima dari teknologi clean energy ini seperti apa. Jadi kita berfokus pada 3 pilar ini, dan satu lagi memang ada satunya itu di funding juga, pendanaan juga. Jadi problemnya adalah, dan challenges untuk New Energy Nexus Indonesia untuk mengembangkan ekosistem ini memang di Indonesia cukup kompleks ya. Mungkin saya cerita tentang satu studi kasus saja. Jadi memang saat ini juga New Energy Nexus Indonesia sedang mengembangkan salah satu, mungkin bisa dibilang Center of Excellence. Jadi semacam kita mau mendevelop satu area untuk bisa mereka itu bisa menerapkan sustainability lifestyle. Ada satu daerah mungkin kita ada 3 project, ada di Bali, Lombok, dan juga di Sumbawa. Tapi untuk di Sumbawa ini mungkin salah satu studi kasus yang saya coba mau angkat. Jadi memang kita berbicara di Sumbawa ini kita mau menerapkan satu teknologi tentang cold storage tapi berbasis solar panel di Sumbawa. Dan itu salah satu di Pulau Bungin, memang salah satu pulau terpadat di dunia. Dan di sana itu memang mereka demand-nya itu permintaannya banyak dan dari masyarakat itu sangat-sangat tertarik ya sama inovasi itu ya. Jadi kita mau lihat dulu apakah di sana masyarakatnya tertarik. Kalau misalnya ternyata masyarakatnya tertarik, oke, kita bisa bangun tentang kesadaran lebih lanjut tentang bagaimana teknologinya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya challenge pertama itu biasanya kita lihat dulu interaksi dari masyarakatnya apakah menerima atau tidak biasanya. Iya. Nah itu yang pertama challenge-nya. Kedua biasanya setelah masyarakat menerima itu biasanya itu kita lihat dari regulasi pemerintahnya dulu. Apakah dari pemerintahnya sendiri bisa memberikan semacam insentif kah? Atau memberikan regulasi tambahan untuk dalam tanda kutip mempermudah masuk dari teknologi clean energy ini. Karena banyak mungkin overlap atau tumpang tindih peraturan yang kadang-kadang itu secara tidak langsung malah menghambat dari perkembangan clean energy itu sendiri. Itu yang kedua. Jadi kita coba lakukan advokasi juga sih sebenarnya ke pemerintah daerah seperti apa. Yang ketiga pastinya itu tentang entrepreneurs-nya apakah siap untuk dalam tanda kutip menerima market yang luas ini gitu loh. Jadi mungkin ada masyarakat yang mereka itu sangat tertarik tentang inovasi energi bersih tapi tidak ada dalam tanda kutip startups ataupun badan usaha yang bisa mengakomodir permintaan mereka. Jadi kita juga mengakomodir startup yang mungkin di Sumbawa juga untuk bisa menyediakan produk-produk mereka untuk memproduksi cold storage berbasis solar panel ini untuk bisa disalurkan ke masyarakat. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ini bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat juga, untuk pemerintah juga mencapai targetnya juga, untuk startupnya juga bisa menjual produknya juga. Tapi secara garis besar 3 challenge-nya adalah di situ. Gitu. Oke, terima kasih. Tadi saya highlight ada 2 hal yang menarik nih. Untuk kita bisa mengenable sustainable lifestyle itu ada, yang pertama paling utama adalah technology adoption. Apalagi kita ngomongin clean energy, kemudian ya apa namanya motor elektrik ya, itu sesuatu yang baru untuk pasar ya. Bukan lifestyle orang Indonesia nih pakai motor elektrik pada beberapa waktu yang lalu gitu kan. Ini hal yang baru gitu kan. Dan ada 2 hal selain technology adoption, ada entrepreneurship. Nah, bagaimana entrepreneur perannya itu mengenable ya, memprovide solution kepada market ya. Nah, mungkin kita bisa langsung aja nih nyambung ke Pak Kevin nih selaku dia entrepreneur yang memang melihat adanya peluang nih untuk berinovasi, memberikan solusi energi ya, lifestyle, sustainable lifestyle melalui motor elektrik ya, menyediakan baterai ya. Karena yang saya pernah pelajari, Makpes juga pernah bikin studi, Pak, untuk motor elektrik ini memang kendalanya adalah penerimaan market ya, yang memang terbiasa dengan ekosistem motor internal combustion engine, sehingga mungkin dari after sale service-nya itu yang menjadi concern ya buat customer ya. Nah itu bagaimana nih dari Swap Energy ya dalam membangun ekosistem motor elektrik sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga bisa
memberikan dampak positif ya terhadap lingkungan. Silakan Pak. Oke. Emang di satu sisi itu seperti ayam dan telur. Ayam yang telur itu, oh saya bangun service centernya dulu, atau saya bangun substationnya dulu, baru saya jualan. Tapi secara bisnis kan nggak bisa gitu ya. Secara bisnis nggak mungkin saya buka 100 titik, tapi nggak ada yang pakai ya. Nah itu emang jadi kendala juga dari kita, cuman makanya kita bisa masuknya dari venture capitals yang dimana kita setup dulu gitu. Kita harus setup dulu sebelum orang mau pakai, orang pasti mau tanya kalau setiap kali mau beli motor listrik, substationnya di mana? Terus yang kedua, servisnya gimana? Terus yang ketiga, harga jual secondnya berapa? Pertanyaan dia cuma 3 itu. Balik-balik 3 itu juga. Jadi kita pertama untuk edukasi market itu mungkin nggak bisa langsung jual ya. Waktu dulu kita pertama tahun 2021 tuh kita nggak bisa langsung jual. Tapi kita jualnya gimana? Tapi kita rentalin ke Grab driver. Jadi kita rentalin Grab driver sudah bisa, orang-orang udah biasa pakai, gimana cara swap, gimana cara top ups, gimana pakai motor listrik. Nah baru customer-customer yang lain baru bisa lihat nih kelas C, oh ya ternyata motor listrik ini lumayan oke juga nih buat kendaraan sehari-hari juga gitu loh. Karena sudah bisa dipakai oleh abang ojol, berarti kuat dong kalau sudah bisa dipakai. Karena kan dia pemakaian paling paling brutal dari pengguna motor yang lain. Makanya pun dari sana kita juga partner dengan, kita nggak bisa sendirian, jadi kita partner dengan Planet Ban, service center yang kecil-kecil juga sih. Jadi kita partner dengan dia untuk bisa servis motor kita. Mungkin kita nggak bisa punya uang seperti Honda yang sekali pasang 1000 titik ya udah sudah ada khasnya gitu. Tapi kita partner dengan pelaku-pelaku industri yang dimana sebenarnya kalau dibilang kenapa ICE itu lebih banyak service center karena dia lebih complicated dari mesinnya. Nah untuk dari motor listrik sendiri sih nggak terlalu complicated, jadi semua orang lebih gampang. Tapi yang concern dari motor listrik adalah baterainya, makanya kita bantu user-user manage baterainya gitu sih Pak. Itu sih sekian dari saya. Oke, jadi ini menarik sekali ya insight yang dari 3 pembicara kali ini. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan nih ya, memang sesuai ya sama tema Jakarta Marketing Week tahun ini ya, bahwa rumusnya adalah sederhana ya untuk bagaimana kita bisa memberikan impact gitu kan, yaitu adalah bagaimana kita harus punya yang pertama dari sisi human-nya ya. Jadi entrepreneurship, innovation dan entrepreneurship itu juga harus ada nih untuk kita bisa mengenable solution. Tapi innovation-nya lewat apa? Mediumnya, lewat teknologi, ya kan. Kita juga untuk bisa kita mengurangi emisi karbon ini kita juga harus berkolaborasi nih dengan teknologi. Jadi bagaimana kita menggabungkan kompetensi atau kapabilitas dari human, which is itu innovation dan entrepreneurship, itu akan bisa membuat teknologi itu bisa diterima untuk kebaikan ya, untuk memberikan good impact kepada society gitu. Nah, mungkin sebelum menutup, saya beri kesempatan kepada audiens untuk memberikan satu pertanyaan mungkin kalau ada. Ya, silakan bisa dibantu panitia. Selamat siang. Saya mau tanya cuma 2 pertanyaan kepada 2 host ya. Pertama dengan Pak Pelik ya. Soal ini saya mau tanya soal ini ya. Tadi Anda jelaskan soal emisi gas karbon ya. Yang saya mau tanyakan soal ini ya. Intinya waktu itu kan pernah ada protokol Kyoto ya, membahas soal emisi karbon. Ini selama ini yang Anda tahu ya. Ini upaya dunia ya. Salah satunya kan dulu kan protokol Kyoto. Sekarang nih kira-kira apa sih upaya dunia untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi
kelebihan zat emisi karbon ataupun istilahnya terjadi bocoran ya di alam semesta ini. Ini kira-kira pendapat Anda upaya dunia sekarang ini apa gitu dari PBB? Nah, khusus ke Mas yang dari Swab ya. Ya, saya mau tanya soal itu. Security ataupun keamanan dari motor listrik itu sendiri bagaimana sih? Kan kalau dari baterai itu sendiri kan bisa meledak atau apa. Kalau bensin kan terbakar. Ini pendapat Anda sendiri bagaimana soal security itu? Terima kasih. Oke. Selamat siang. Oke, mungkin Pak Felix dulu ya, boleh jawab. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang regulasi ataupun juga effort dari pemerintah internasional, baik dari PBB sebenarnya banyak ya, tercantum juga tadi udah sempat dijelaskan juga dengan Mas Gilang tadi tentang SDGs dan sebagainya. Itu salah satu memang ada satunya tentang climate actions dan memang itu ada tercantum di beberapa dalam tanda kutip semacam deklarasi ya dan dengan protokol Kyoto dan sebagainya. Tapi memang kalau misalnya berbicara in realitanya memang kalau misalnya di setiap negara di Indonesia sebenarnya di setiap negara itu sudah ditetapkan semacam kayak NDC atau National Determine untuk setiap targetnya dalam tanda kutip. Jadi misalnya let's say mungkin di Indonesia ini kita punya targetnya itu sekitar kalau misalnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kita ingin menerapkan target short term atau middle term itu sampai 2025 itu untuk sekitar 25% penerapan renewable energy. Tapi walaupun sebenarnya kita berbicara 25%, in realitas sebenarnya itu sampai tahun 2024 ini kita masih sekitar belasan persen, 11 sampai 13%. Dan sebenarnya itu pun saat ini sedang lagi direvisi juga sama pemerintah, mungkin dengan Kementerian SDM, itu sekitar sampai 19% untuk penerapannya. Jadi sebenarnya berbicara untuk, itu berbicara ke bagaimana kajian dan juga penerapan dari pemerintahnya tersendiri sebenarnya sih. Karena kalau misalnya berbicara tentang implementasi di lapangan sebenarnya dalam tanda kutip dari New Energy Nexus Indonesia dan juga mungkin dengan teman-teman startup termasuk Swap dengan Pak Kevin, kita udah mulai berjalan mungkin dengan track yang ada juga gitu. Jadi kita seiring waktu kita ingin support juga dengan apa yang dari pemerintah sudah inisiasi juga. Tapi secara garis besar intinya di setiap negara itu punya targetnya tersendiri Pak untuk setiap NDC-nya tersendiri. Besaran presentasinya seperti apa. Tapi saya secara pribadi mungkin saya tidak terlalu hafal juga untuk setiap negaranya. Tapi secara spesifik untuk Indonesia itu adalah salah satu studi kasusnya seperti itu Pak. Apakah cukup terjawab Pak? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Pak Kevin, singkat saja Pak. Waktunya sudah habis soalnya. Kalau ditanya untuk bensin dan baterai ya Pak, security dalam keamanan dari baterai itu sendiri, itu sebenarnya ada BMS, jadi namanya Battery Management System. Yang dimana kita udah inject the software, gimana caranya bahwa dia misalnya dia konslet atau gimana, dia langsung close. Dan packingnya pun kita udah ada heat controls, semua sudah ada sih Pak. Kalau di tempat kita ya, kita belum tahu kalau di tempat lain, tapi semua kita sudah pikirin. Makanya, tapi emang kita nggak bisa pungkirin kalau itu namanya chemical bisa meledak, tapi tinggal persentasenya berapa. Oh misalnya dari 10.000 motor, satu meledak. Atau dari 1 juta motor baru satu meledak gitu. Nah kalau gasoline juga ada meledaknya, nggak bisa dikontrol sih Pak. Gimana caranya kita meminimize ini aja sih. Oke. Oke, terima kasih. Ya, jadi ternyata tidak terasa waktu sudah habis ya untuk sesi ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak atas sesi ini dan insight-nya. Mungkin kita sebelum menutup acara kita akan ada pembagian sertifikat kepada pembicara. Mungkin panitia bisa membantu. Oke, menarik ya perbincangan dari sesi kali ini teman-teman. Nah, untuk mengapresiasi pembicara kita akan ada sertifikat nih yang akan diberikan oleh Robot Gayatri dari Robopart. Oke, kepada Robot Gayatri kita persilakan untuk naik ke panggung. Oke, sangat modern ya teman-teman. Gitu, kita berikan tepuk tangan kepada Robot Gayatri. Oke, mungkin Mas Radit bisa nanti standby untuk ambil sertifikatnya dan diserahkan kepada pembicara kita hari ini.
Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, mungkin boleh ke tengah Mas Radit dan juga Bapak. Oke, Mas Radit foto dulu dengan Bapak. Oke, standby 1, 2, 3. Oke, mungkin selanjutnya Bapak stay tune di sini. Oke, kita foto dulu 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Mungkin bisa diserahkan Mas Radit. Ya. Oh, oke. Ketukar ya, oke. Oh ya. Oke. Kita foto ulang ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Bapak stay di sini, Pak. Oke. Selanjutnya sertifikat yang terakhir kita berikan kepada Bapak Kevin. 1, 2, 3. Oke, mungkin kita foto bersama ya dengan Mas Radit di tengah. Oke, silakan Bapak di tengah-tengah kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan semua kepada para pembicara kita hari ini. Nah, baiklah rekan JMW, tadi kita sudah mendengar